kabarnya nih hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoanya dalam hati aja masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu mau ajak anak-anak semua menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng ya. Bisa kan? Bisa, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, bagus semuanya. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya, kira-kira ada nggak teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Gak ada, Bu. Hadir semuanya ya? Hadir, Bu. Bagus. Baiklah anak-anak ibu semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan. Sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Kira-kira siapa sih pemimpin yang kalian kenal di sekitar kalian? Kepala sekolah, Bu. Betul, kepala sekolah. Siapa lagi? Ketua RT, kelas, Bu. Betul, ketua kelas, ketua RT itu juga pemimpin. Nah, kira-kira anak-anak ibu tahu nggak pemimpin itu tugasnya apa sih? Membimbing, Bu. Membimbing, betul. Siapa lagi tahu? Mengambil keputusan, Mengambil Bu. keputusan, betul. Semuanya betul. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi anak-anak ibu kan udah menyebutkan nama-nama pemimpin yang ada di sekitar kita kan. Tadi ada apa-apa aja? Ada ketua RT, ada apa lagi? Kepala sekolah. Kepala sekolah, lagi Ayah. dan ketua kelas. Nah, sekarang ibu mau nanya, kira-kira anak-anak ibu milih nama-nama pemimpin itu alasannya kenapa aja? Coba siapa yang bisa jawab? Kalau kepala sekolah, Bu, karena bisa membuat aturan yang adil. Betul, lagi kalau ayah kenapa? Kalau ayah karena selalu membimbing kami di rumah. Betul. Jadi dari alasan kita memilih pemimpin-pemimpin tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang baik, yang adil, yang bisa membimbing anggota-anggotanya. Selanjutnya ibu mau bertanya, ketua kelas kan adalah pemimpin di dalam kelas kita. Kira-kira tugas ketua kelas itu apa saja? Mengatur ketertiban kalau guru belum masuk. Betul, lagi apalagi tugas ketua kelas? Menjadi contoh bagi teman-teman, Bu. Jadi contoh bagi teman-teman, bagus. Jadi anak-anak ibu, menjadi pemimpin yang baik itu harus apa? Jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab. Betul. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, kita harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang kita sebutkan tadi. Sekarang ibu mau membacakan sebuah teks pidato. Anak-anak ibu dengarkan semua ya. Iya, Bu. Ibu RT sang pemersatu, Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan.
Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Warga aku tercinta, kita boleh berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Nah, semuanya udah dengarkan pidato yang Ibu bacakan? Sudah, Bu. Nah, jadi kita udah dengarkan pidato yang Ibu bacakan tadi. Sudah, Bu. Nah, dari pidato tadi, kira-kira pidato itu berisi tentang apa? Ada yang tahu? Berisi tentang ajakan untuk bekerja sama, Bu, menjaga lingkungan. Betul. Nah, dari pidato itu nilai-nilai apa aja yang ada di dalam pidatonya? Nilai jujur, Nilai jujur, tanggung tanggung jawab, jawab, dan gotong royong, Bu. betul, dan gotong royong. Nah, jadi kita kan sudah mendengarkan pidato, sudah tahu nilai-nilai kepemimpinan. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu menulis teks pidato. Kerjasama ya sama teman sebangkunya. Nanti yang udah siap Ibu suruh membacakan teks pidatonya. Kerjakan ya. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak udah siap kan membuat pidatonya? Sudah, Bu. Kira-kira ada yang mau nggak membacakan pidatonya dari tempat duduknya aja, berdiri? Ada, Bu. Silahkan Kak Arhama bacakan pidatonya yang kuat ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas 6A. Hari ini saya duduk di sini karena saya ingin menjadi ketua kelas kita. Jika saya terpilih menjadi ketua kelas, saya akan berusaha membuat kelas kita menjadi tempat belajar yang nyaman, rapi, dan penuh semangat. Saya akan membantu guru menjaga ketertiban sekolah, mengingatkan teman-teman yang lupa tugas dan mendengarkan saran dari semua teman. Saya mengajak kalian semua untuk bekerja sama dan saling menghargai. Kita adalah satu tim dan saya akan berusaha menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Teman-teman saya tidak bisa menjalankan semua ini sendirian. Saya butuh dukungan kalian semua. Mari kita wujudkan kelas 6 yang kompak dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Kak Rahma. Sudah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah narasi. Misalnya, di dalam sebuah kelas itu ada dua calon ketua kelas. Nah, setelah dilakukan pemilihan, ternyata calon ketua kelas ini bernama Andi dan Siti. Nah, setelah dilakukan pemilihan, ternyata yang menang menjadi ketua kelas itu Andi. Dan si Siti itu dia nggak merasa marah atau kecewa. Dia tetap sabar karena dia tahu bahwa kalau di setiap pemilihan itu pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, dari itulah kita bisa melihat jiwa kepemimpinan dari si Siti karena dia mau menerima kekalahan. Paham kan anak-anak Ibu? Paham, Bu.
Baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan bersama-sama ya. Ya, Jadi Bu. hari ini kita kan sudah belajar tentang kepemimpinan. Nah, ternyata sekarang kita sudah tahu kan bahwa pemimpin itu tidak hanya ada di sebuah lembaga, tetapi pemimpin itu juga ada di sekitar kita. Paham kan semuanya? Paham, Bu. Eh, kita juga tahu bahwa dalam menjadi pemimpin itu kita harus apa tadi? Harus Adil, bertanggung bertanggung jawab, jawab. tidak mementingkan diri sendiri dan lain-lainnya kan? Ya, Bu. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Lalu dari simulasi yang Ibu kasih tadi, kita jadi tahu bahwa menjadi pemimpin itu kita harus menerima kekalahan. Kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri, ya kan? Ya, Bu. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita itu harus memulai dari hal-hal kecil. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Bagaimana cara kita mengatur waktu kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Anak-anak paham kan bagaimana cara menjadi pemimpin? Paham, Bu. Baiklah, sebelumnya Ibu mau bertanya kembali. Kira-kira nilai-nilai apa aja yang ada di dalam pemimpin? Jujur, Betul. tanggung jawab, dan gotong royong, Bu. Betul. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Tugas selanjutnya di rumah, Ibu mau anak-anak Ibu kembali memeriksa pidato yang ada tadi, lalu berlatih lagi gimana cara menyampaikan pidato agar semua orang bisa terkesan kepada kita ya. Baik, Bu. Selanjutnya di minggu depan kita akan belajar tentang pemimpin di kehidupan sosial. Nanti baca-baca lagi bukunya di rumah ya. Ya, Bu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.